Selamat datang kembali. Oke, bertepatan di awal minggu dan di bulan yang baru gitu loh. Gue nggak tahu kalian nonton video ini kapan, tapi yang pasti ini gue usahakan rilis videonya di minggu pertama bulan Maret 2021 gitu loh. Dan untuk itu juga, kali ini gue pengen menyuguhkan sesuatu hal yang baru gitu, melakukan sesuatu hal yang baru, yaitu membuat segmen baru dengan nama film Akhir Pekan, atau disingkat menjadi FAP ya, atau dibaca terusannya FAP. Iya, FAP. Di segmen ini gue akan memberikan info yang gak penting-penting amat, tapi mungkin bisa menjadi rekomendasi atau referensi buat kalian yang ingin ngabisin waktu dengan nonton film-film yang asik atau berkualitas gitu loh. Ya enggak juga sih, karena subjektif menurut gue gitu. So gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe ya buat bantu gue membangun channel ini. So, enjoy the show. Untuk film yang akan gue rekomendasikan di konten pertama ini akan jatuh kepada film yang berjudul Spree. Film yang dirilis di tahun 2020 kemarin ini merupakan film yang juga bisa dikategorikan ke dalam film yang bergenre horor. Jadi untuk kalian pecinta film horor, penikmat film horor, ini adalah kabar baik buat kalian. Gue mungkin gak akan banyak nyeritain ulasannya karena mungkin juga banyak dari kalian yang gak suka di spoilerin gitu kan. Karena sepengalaman gue, 8 dari 9 orang yang gue temuin, mereka itu gak suka banget sama yang dinamain spoiler gitu. Bahkan ada yang sampai ngamuk-ngamuk kalau di spoilerin gitu. Memang tidak jelas, cuma spoiler doang gitu. Sorry. Oke, lanjut aja ke sinopsis singkatnya aja. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kurt Kunkel yang diperankan oleh Joe Keery. Atau kalian yang suka atau pernah nonton drama series Stranger Things, Joe Keery ini memerankan Steve Harrington. Jadi si Kurt Kunkel ini sangat terobsesi untuk menjadi viral gitu. Secara dia sudah menjalani perjalanannya membuat channelnya sendiri itu yang dinamakan Kurt World 96 gitu sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi channelnya itu tetap nggak bisa berkembang gitu-gitu aja, followers sedikit, viewersnya sedikit, ya pokoknya segitu-segitu aja. Itu berbanding kebalik dengan muridnya gitu loh. Dia pernah mengasuh anak dan anaknya itu diajarin untuk menjadi content creator. Nah si anaknya ini tiba-tiba menjadi hits gitu dalam beberapa tahun doang, tidak selama si Kurt Kunkel yang udah 10 tahun gitu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya inti ketegangannya ini adalah dimulai saat si Kurt Kunkel ini tiba-tiba dia mengalami depresi, terus sempat vakum ya dari dunia content creator gitu loh. Tapi tiba-tiba dia kembali lagi dengan ide yang gila, dia ingin mewujudkan sesuatu ide yang gila. Nah, gue ingin menekankan ide gilanya ini. Bagaimana seseorang yang terobsesi banget ingin jadi viral, rela melakukan hal-hal yang anjir pokoknya gila banget. So kalau kalian udah langsung penasaran, skip video ini langsung tonton Spree. Gue rekomendasiin cukup lumayan untuk menemani kalian di weekend ini gitu loh. Kalau kalian masih lanjut nonton video ini, akan gue jelaskan lebih lanjut kenapa gue merekomendasikan atau menjadikan film ini referensi buat tontonan kalian di akhir pekan ini. Yang pertama pasti film ini adalah tidak menyuguhkan cerita yang sangat berat gitu loh, berat bangsat kan kadang ada film yang bercerita itu berat. Ini enggak, ini ringan, termasuk film popcorn gitu kalau kata temen gue. Film yang udah nikmatin aja, nggak usah banyak mikir. Dan film ini juga cukup simpel. Kalau kalian pernah nonton film searching gitu, tipe-tipe seperti itu. Kalian search saja, itu kayak film yang bercerita tentang ayah mencari anaknya yang hilang. Itu sempat hits. Dan elemen itu dipakai oleh Spree, menurut gue dikembangkan lagi dengan model-model gaya baru. Gue nggak tahu jenisnya itu jenisnya apa, pengambilan gambar seperti itu dengan kamera-kamera simpel seperti CCTV, terus kamera-kamera GoPro, pokoknya seperti live streamer lah gitu loh, karena relevannya ke situ kan, ke content creator gitu loh. Yang membuat film ini menarik buat gue juga adalah inti dari cerita film ini. Sebenarnya it's simple banget gitu loh, dimana orang ingin viral dan terkenal gitu, lalu dikembangkan oleh si pembuat skripnya ini menjadi sesuatu yang sangat creepy dan menyeramkan gitu loh. Dan juga tidak lupa dengan elemen-elemen komedi yang dark di film ini, nyindir-nyindir dikit lah soal influencer dan berbagai macam hal ya. Dan itu kan relevan banget dengan kehidupan kita bersosmed di zaman-zaman ini gitu loh. Kalau IMDb hanya memberikan skor 5,5 dari 10, yang menurutku cukup
tergolong kecil ya. Dan Rotten Tomatoes juga cuma memberikan 66%. Gue pribadi akan memberikan nilai untuk film ini dengan skor 7 dari 9. Kenapa? Karena menurut gue suka tuh sesuatu hal yang simpel gitu, cuma dikemas menarik dan bagus gitu loh. Film ini karena saking simpelnya gitu, sampai-sampai lu nggak harus serius-serius amat dan capek-capek mikir gitu untuk mendapatkan sensasi ketegangan dari film bergenre horror ini gitu loh. Maksud gue tegangnya itu gampang didapat, walaupun kadar tegangnya itu sedang, nggak tinggi-tinggi amat gitu loh, nggak kayak film-film slasher kayak Michael Myers atau Jason itu kan tegangnya tinggi. Ini cukup sedang dan juga cukup creepy gitu loh. Dan mungkin terakhir gue juga menyarankan kebijakan dari kalian yang ingin menonton film ini, karena gue akan memberikan rate film ini adalah BO gitu loh, dalam standar Indonesia bimbingan orang tua ya. Jadi kalau ada anak-anak, tolong kalian bimbing juga setelah nonton ini gitu loh. Karena di film ini ada beberapa adegan kesadisan gitu loh. Ada beberapa adegan yang sadis walaupun gak banyak-banyak amat ya. Menurut gue sekitar 30-45% lah adegan sadisnya. Sisanya ya sindiran-sindiran dan ketegangan-ketegangan itunya loh. So paling segitu aja info nggak penting dari gue kali ini. Cukup singkat gitu, padat dan jelas, dan mungkin gak jelas juga ya. Tapi untuk itu tetap jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus aktifin loncengnya, share dan komen apa aja juga, bilang sampah nih kontennya, perlu perkembangan, dan itu kan juga menjadi cambuk buat gue. So segitu aja dari gue, sekian, gue cabut and see ya, bye bye.